kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi, Bu Ocha. Wah, sehat gimana Pak Ang Acep sama Bu Ocha? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Andi, sehat? Alhamdulillah. Baik, semangat ya? Bapak. Ya, semangat dong. Bapak Ibu, kita untuk mereview pembelajaran yang sudah kita lalui. Sebelum ke pembahasan itu, alangkah baiknya Bu Ocha dipersilakan untuk memimpin pembukaan acara ini ya. Baik, Bu Ocha, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Karena hari ini kelompok 2 kita akan mulai untuk mempresentasinya, maka untuk kelancaran kegiatan hari ini, mari kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak Andi. Semoga lancar ya. Amin. Baik, Bapak Ibu, untuk mengawali biar kita tidak tegang, saya punya ice breaking dulu nih. Buat Bapak Ibu, sebentar ya, saya persiapkan dulu. Baik, ya. Nah, apa nih ice breakingnya? Sebentar. Ada ini. Udah terlihat Bapak Ibu? Belum. Baik. Udah terlihat. Ada warna-warna yang banyak. Udah. Oke. Jadi karena kenapa saya tawarkan warna-warna? Kita akan memasuki warna-warni kehidupan di pendidikan kita. Ice breakingnya mengenai warna ya. Mungkin Bapak Ibu paham lah. Oke. Saya lanjut. Oke. Jawab pertanyaan ini, pengenalan warna. Warna apa Pak? Bu? Merah. Oke, merah. Ini? Kuning. Siap. Ini? Hijau. Wah, keren Bapak Ibu. Saya ulang ya. Jadi kalau melihat dengan cepat ya. Oke, 1, 2, 3. Ini merah. Waduh, oke. Lanjut. Sepertinya kognitifnya tidak bekerja dengan baik nih. Ya. Ini? Oke, ini? Mau dibaca kuning harusnya hijau. Oke. Wah, ini? Biru. Oke. Hitam. Oke, ini? Ungu. Siap, saya ulang sekali lagi Bapak Ibu. Oke. Biru. Oke. Merah. Oke, sip. Ini. Kognitifnya harus benar-benar bekerja ya. Hitam. Oke, ini? Kuning. Oke, sip. Ungu. Oke. Hijau. Oke, Bapak Ibu. Oke. Di atas ada kita pasti bisa. Nah, ini yang terpenting. Ya. Asik. Setiap orang bisa menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Dengan ilmu kita menuju kemuliaan. Menurut Ki Hajar Dewantara. Baik. Oke, mungkin itu keren breakingnya Bapak Ibu. Oke, saya dikirimkan nih Pak. Dikirimkan buat nanti di kelas nih. Oh, keren. Ya, siap. Ini banyak. Baik, Bapak Ibu, untuk mengefisiensikan waktu ya, saya pingin jadi kita berkolaborasi. Dengan hormat saya persilakan untuk Ang Acep mendahului diskusi kali ini. Silakan, monggo. Pikir tuh mau mendahului kita. Iya, terima kasih Kang Andi. Ya. Bu Ocha, ini bagian hari ini berbagi tugas ya. Saya kebagian mau berbagi tentang asesmen diagnostik. Oke. Mudah-mudahan dari kemarin materi yang sudah kita dapatkan bisa coba diaplikasikan sesuai dengan dengan format barangkali format. Sebab kalau yang saya lihat dari asesmen ini kan hampir tidak berbeda dengan yang sering kita lakukan, hanya tidak eksplisit begitu, Bu Ocha. Oh iya. Jadi bahasanya sih agak barangkali asing ya asesmen. Padahal sih ya asesmen ya gampangnya kan penilaian ya Pak Andi ya. Penilaian. Betul. Cuman kalau menyebut penilaian lebih spesifik ke angka barangkali. Sementara kalau asesmen kan lebih luas ya, lebih ke
bukan hanya ruang kognitif, tapi juga seperti pengukuran seperti itu ya. Iya, seperti itu. Lebih mengukur motivasi, minat, kemudian lingkungan dan seterusnya. Makanya saya coba terjemahkan ke dalam asesmen diagnostik yang sifatnya mapel yang kita ajar. Kemarin saya coba kasih aplikasinya ke ruang teater, Pak Andi, Boca. Nah, saya coba share di sini. Boleh di-share, Kang Acep, boleh di-share materinya. Baik. Nah, ini sudah kelihatan ya, Boca? Ya, ada. Oh, udah Pak, jelas. Siap. Ya. Ini mudah-mudahan sih sesuai dengan harapan yang diberikan, karena kan kemarin kalau melihat formatnya kurang lebih seperti ini. Jadi konon harus ada ruang seperti ini nih, capaian pembelajaran. Kalau saya lihat capaian pembelajaran dulu kan ada di KIKD ya, Pak Andi ya. Oh iya, betul. Jadi hanya mungkin berbeda penyebutan, karena isinya sepertinya ini gabungan dari KIKD di kurikulum yang lama. Kemudian harus juga memang mencantumkan ini nih, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran barangkali kan kalau dulu silabus mungkin ya. Iya, silabus. Sekarang kan munculnya di tujuannya. Nanti kan ada alur tujuan pembelajaran. Dan satu lagi yang cukup menjadi hal yang khusus barangkali yang sekarang ini saya lihat harus memunculkan ini nih, profil pelajar Pancasila. Dimensinya dimensi apa? Karena kebetulan saya coba menerapkan ceritanya nih, materinya ini Pak Andi, anak-anak bisa mempraktekkan ragam ekspresi emosi. Ragam ekspresi emosi di teater ya. Makanya saya pikir ya tidak akan jauh dari bernalar kritis gitu kan. Ketika ada teks naskah yang seperti itu atau kejadian, nanti anak-anak bisa mencoba mempraktekkannya. Goalnya sih itu. Nah, ini bagian atas nih mencantumkan ini seperti halnya nanti di modul. Jadi sebagai informasi saya lihat rancangan asesmen ini juga nanti muncul di modul, Boca. Jadi tinggal modul pembelajaran ya. Betul. Ada di modul. Iya, nanti tapi kayak di bagian paling akhir ya Pak ya? Sepertinya betul. Karena kan ada soal-soal, Boca. Jadi nanti kan tinggal di copy soalnya saja gitu. Yang atasnya ini nggak usah. Nah, ini nih. Jadi kalau saya baca di formatnya itu ada dua, Kang Andi. Ada asesmen non kognitif, asesmen kognitif. Balik lagi lah, ini kan istilahnya sebutan ya, istilah saja. Asesmen sendiri kan untuk menilai. Tadi kan saya sampaikan untuk menilai sejauh mana sih ini nih minatnya, kemudian gaya belajar mereka seperti apa, kondisi keluarganya seperti apa, dan ini kan hanya sampling, bisa kita kembangkan sesuai kebutuhan dan sesuai dengan cabang seni yang akan kita sampaikan barangkali. Ini contoh soalnya ini ada. Nanti saya coba share aja di grup biar nanti bisa dijadikan patokan lah, tinggal dikembangkan saja. Next di bawahnya langkahnya. Kalau tadi di atasnya ada sebutlah kerangkanya, kemudian pelaksanaannya seperti apa. Nah, ini kan saya bikin ada tahap persiapan, pelaksanaan sama tindak lanjut. Sesuai dengan apa yang akan kita rencanakan. Kalau misalnya persiapannya kayak tadi saya mau menyampaikan ke anak-anak ragam ekspresi emosi, mau nggak mau saya siapkan juga ada gambar, foto dan sebagainya. Termasuk saya sengaja tuliskan di sini karena saya pikir, ini mah gampang lah dimotivasi begitu anak-anak. Mungkin kalau misalnya Kang Andi ngajarkan suling gitu kan, ya bisa dieksplisitkan ini. Tapi kalaupun kita nggak bisa, sepertinya ini kan bisa kita cari solusi dengan memanggil atau collab dengan kawan-kawan guru atau siapapun. Ini kan atau boleh mungkin ini Pak, pas pelaksanaan demonstrasi guru bisa mengapresiasi karya yang sudah ada ya. Bisa. Seperti itu mungkin. Saya contoh dari yang sudah ada. Jadi kan bisa istilahnya bisa lebih difahami kalau langsung contoh jadi gitu ya. Bisa banget. Nah, ini yang satu lagi yang tadi non kognitif. Nah, ini yang kognitifnya. Ini juga disesuaikan dengan materi yang akan kita bahas. Karena kebetulan saya materinya ini, otomatis kira-kira bagian-bagian inilah yang akan saya sampaikan. Misalnya dari contoh kegiatan yang sifatnya internal, perasaan ya, ataupun bagian bawah nih,
bagian bawah saya coba misalnya bagaimana sikap tubuh seseorang saat melakukan aktivitas pengintaian gitu kan. Wah, Kayak gitu kayak kan. gini Pak, gitu. Wah. Ada meruncuk, Oke. Ya kurang lebih begitulah. jongkok gitu. Kang Andi kumaha carana sangkan Ya. budak resep gitu. Itu. Jadi Mungkin Pak Andi bisa strategi. memberikan trik-triknya. Iya kurang lebih begitu. Nah ini Tapi, langkahnya Pak, juga nanti kita urai sesuai oke. dengan apa yang mau kita rencanakan. Toh Siap. kita Ya. yang paling tahu kan seperti apa. Ngukurnya juga apa yang bisa kita istilahnya kelompokkan, mana yang bisa paham utuh, yang sebagian. Lagi-lagi ini kan dikembalikan ke kita sih sesungguhnya, tidak harga mati. Iya. Termasuk penilaian angkanya begitu, angkanya. Kurang Siap. lebih sih begitu. Karena Oke. sifatnya juga panduan ya. Kalau panduan kan bisa diaplikasikan sesuai kebutuhan dan cabang seni. Barangkali begitu. Oke. Pak Acep, mohon keren untuk share barusan materinya. Tapi ada yang digarisbawahi sama saya. Tadi bisa dibuka kembali atau ini. Tadi ada di bagian kognitif tuh Pak. Itu keren ada di atasnya. Ya. Ini. Di atas dikit Pak. Bawah terus. Bawah. Ke bawah terus ke bawah. Ke bawah lagi tuh. Ini op. Di poin 10 itu poin 10. Udah Pak. Ya. Nah, ini. Teater ini, boneka. Teater boneka. Jadi Pak, berarti yang dirancang ini begitu fleksibel, ya dinamis gitu ya Pak. Nah, berarti Pak kalau dituliskan wayang ini bisa berarti adaptasi teater tradisional ciri khas daerah tertentu gitu yang akan dituangkan atau seperti apa Pak? Betul pisan Kang Andi. Jadi udah masuk daerah. Jadi kenapa saya tuliskan ini tadinya kan begini Pak, semangat lah, sebutlah semangat ya Pak Andi ya. Anak-anak kita kan nyaris tidak kenal sama sekali. Iya benar Pak. Itu. Tidak kenal, tapi gimana caranya ya? Sementara yang anak-anak kita kenal ini kan sebutlah kalau teater boneka adalah teater boneka yang notabene dari budaya luar. Makanya gimana caranya kita coba masukkan kearifan lokal lah, idealnya sih begitu. Nah, masuk dari setuju. sini. Gitu. Jadi gitu kurang lebih sih semangatnya. Jadi rancangannya rancangannya cukup fleksibel Pak, mudah dimengerti kalau seperti itu. Tinggal mungkin permasalahannya kita mengaplikasikannya itulah. Nah, itu dia. Namanya juga rencana ya Pak Andi ya. Teh Ocha, rencana terus yang minimalnya menarik juga sudah. Di pembelajaran ini yang menarik juga kita melibatkan pure orang tua tadi ya Pak ya. Kayaknya tadi ada bantuan dari orang tua langsung gitu. Itu kan sangat menarik. Memang dari dulu kita memang selalu melibatkan orang tua, tapi kadang-kadang jarang kita tempatkan pada pembelajaran gitu. Iya. Kalau tadi kan terlihat jelas. Bagiannya sering dilupakan ya Bu Ocha ya. Iya. Oke, Kang Acep cukup keren tuh. Menarik gitu ya untuk apalagi kita saya mencoba yang saya mampu. Oke. Beradaptasi itu dengan mungkin jargon sekarang, pola paradigma baru ya untuk pembelajaran khususnya. Betul. Dan mudah-mudahan ini mengadopsi dan mudah-mudahan langkah-langkah yang barusan dipresentasikan itu bisa direalisasikan dan tidak memberatkan bagi guru khususnya. Nah, itu dia. Amin. Kan administrasi. Benar. Rencananya kan begitu, Pak Andi. Jadi apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, yang penting kan tujuannya jelas ya. Artinya tujuannya kan capaian pendidikan itu. Kalau materi kan dikembalikan lagi dengan kemampuan kita sebagai pendidik. Kalau memang kita nggak mampu, ya nggak usah maksakan gitu kan. Betul. Kita cari solusi yang tergampang. Tujuannya kan sampai ke anak-anak. Betul. Gitu baik. Caranya kembali kan ke kita. Iya benar. Kembali lagi Pak Andi. Baik, Bapak Ibu terima kasih ya untuk Kang Acep. Sekarang Bu Ocha kita share ini judulnya mengelaborasi ya. Iya benar. Tinggal sekarang kalau Bu Ocha apa yang mungkin ingin dipresentasikan? Oh iya, barangkali ada yang ingin disampaikan nih, materi apa nih? Kita jadi apresiator ya, Kang Acep. Silakan monggo Bu Ocha, silakan. Gantian ya Bu Ocha, monggo.
Ganti ya. Ya, kalau dari saya nanti ada presentasi, tapi setelah Pak Andi apa bagaimana nih? Apa langsung apa Pak Andi dulu? Langsung saja. Langsung saja. Iya, langsung Boca. Oh gitu. Boca. Dari saya memang tidak jauh, lebih ke pembuatan modul seperti tidak jauh dari Pak Asep tadi, ke asesmen pengukuran yang di akhir daripada hasil pembelajaran. Kalau di saya sepertinya memang ingin menggarap pembuatan modul di mana sekarang RPP itu kan memang sudah dirubah ya untuk menjadi modul. Oke, Bu. Memang sebenarnya mungkin sama, hanya mungkin ya ada perbedaan lah mungkin dengan situasi yang sekarang juga anak-anak belajar daring ya pada umumnya. Ya mudah-mudahan pada pengimplementasian nanti kita bisa gunakan. Jadi saya mau sharing di sini sebentar. Silakan Bu. Buka dulu Bu. Oke. Iya. Biar jelas ya. Lihat sebentar. Nah, oke. Ya, sebentar bisa. Dari atas. Oh, dari atas. Monggo, Ya, monggo Bu. Monggo. Ya. Oke. Ini kira-kira bisa dilihat? Modul ya Bu ya? Ya, modul ini ajar. adalah modul ajar karena memang ini baru diuji coba di kelas 10. Jadi jelas kita membuat untuk yang kelas 10. Ini di sini modulnya adalah seni musik di mana ada judul elemen, genre dan fungsi alat musik. Deskripsinya adalah meliputi pengenalan jenis alat musik, fungsi alat musik, dan teknik cara memainkan alat musik. Ini tentu ada di kelas 10. Kebetulan saya ada jurusan, ini saya peruntukkan hanya di kelas AKL aja. Durasi waktu di sini ada 360 menit, artinya di sini saya membuat juga 4 pelajaran, berarti ini bisa dipakai sama dengan 2 kali pertemuan. Jadi fase capaiannya adalah elemen berpikir dan bekerja artistik, model pembelajaran yang seperti tadi, karena memang kita di modul harus melibatkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, dan kreatif. Karena memang anak-anak memang ini harus kita munculkan, di mana setiap manusia itu mempunyai agama, dan itu harus dikukuhkan oleh anak-anak kita. Kemudian model pembelajaran ini discovery learning, menyikapi, artinya mencari pemahaman sampai dengan hasil ending. Kemudian model pembelajaran adalah daring kombinasi karena memang kita sekarang ada di zona yang tidak aman ya pada sekolah, jadi ini jelas melakukan metode daring. Kemudian metode pembelajaran itu diskusi, presentasi, demonstrasi, simulasi praktik. Kemudian ini ada bentuk penilaiannya, asesmen non-kognitif dan kognitif. Kemudian sumber belajar, ada buku paket, modul, internet, dan lain-lainnya. Kalau ini kayaknya wajib banget ya, karena memang anak belajar di rumah dan guru juga, ini salah satu media yang tidak boleh ketinggalan gitu ya. Kemudian ada alat praktik pembelajaran, jelas ini menggunakan laptop, YouTube, Instagram, tapi mungkin kalau anak-anak banyak di sini menggunakan handphone, asal support itu sebenarnya tidak ada masalah gitu. Lanjut lagi ke media pembelajaran, bisa menggunakan LCD proyektor, PPT, video pembelajaran, dan internet. Ini khususnya guru nanti yang akan mengaplikasikan. Tujuan pembelajaran diharapkan siswa mampu menjelaskan fungsi dan jenis alat musik, siswa mampu mengidentifikasi jenis alat musik, siswa mampu memainkan alat musik dan alat musik melodis. Siswa mampu memainkan alat musik, kemudian mampu memainkan alat musik juga ritmis. Ini adalah tujuan pembelajarannya seperti tadi yang sudah dikupas oleh Pak Asep. Sebenarnya kan ini tidak jauh dari KD juga ya. Jadi tergabunglah pada tujuan pembelajaran. Kemudian ini pertemuan 1 dilakukan secara daring, lamanya 90 menit karena tadi terbagi 4 jam, jadi ini 1 kali pertemuan. Kegiatan awal, ini pelaksanaan peserta didik, guru memulai dengan berdoa bersama. Kemudian peserta didik disapa dan melakukan. Jadi sebenarnya puncak awal kegiatan berhasil tidaknya itu adalah ada di guru ya sebagai fasilitator. Jadi guru itu mungkin yang akan mengemas atau menciptakan model pembelajaran seperti apa. Sebenarnya di era kita sekarang yang melakukan metode GCR, tidak penting materi dan sebagainya ya. Mungkin yang harus diciptakan adalah kenyamanan pada saat memberikan pelajaran. Jadi seperti itu ya. Kemudian peserta didik bersama dengan guru membahas tentang kesepakatan yang diterapkan dalam pembelajaran. Peserta didik dan guru berdiskusi melalui pertanyaan, apakah kamu memainkan alat musik dan lain sebagainya. Ini terlihat di layar monitor ya, bisa terlihat nggak? Terlihat nggak Pak Andi, Pak Asep? Terlihat, jelas Bu. Nah ini kegiatannya, guru biasa bertanya nih simulasi, apakah kamu mengerti jenis alat musik atau tidak? Apakah kamu sering
belajar alat musik dengan demikian ini bisa memunculkan gitu ya, memunculkan semangat anak sehingga anak bisa menemukan hal-hal yang baru atau bisa mengeluarkan ide-ide dan gagasannya. Ini penting apalagi kita sekarang tidak bertemu, kita hanya belajar melalui daring. Jadi kenyamanan dan keindahan pada saat belajar itu yaitu terletak pada kita sebenarnya. Kemudian kegiatan inti, peserta didik mendapatkan pemaparan secara umum tentang fungsi dan jenis alat musik. Dengan metode tanya jawab, guru memberikan pertanyaan, fungsi alat musik, jenis alat musik, kemudian peserta didik diberikan kesempatan untuk melakukan studi pustaka atau browsing. Udah jelas, ini yang daring ya Bu ya? Ya, ini Pak yang daring, karena memang pada dasarnya kita kan sudah menggunakan metode GCR ya, pasti penugasan tugas juga itu pastinya menggunakan browsing dan lain sebagainya. Kemudian fungsi alat musik, ini tujuannya yang tadi dilakukan di kegiatan inti. Peserta didik diminta melaporkan hasil studinya, kemudian bersama-sama dengan dibimbing oleh guru mendiskusikan hasil laporannya di depan kelas. Peserta didik diminta untuk mengerjakan soal latihan. Ini penutupnya. Jadi kegiatan penutup ini sebenarnya hanya modul saja, cuman seperti tadi terkait dengan yang dibahas oleh pemateri pertama Pak Asep, balik lagi ke gurunya, ranahnya itu kan ada di fasilitator. Ya, kegiatan penutup terjadi hanya 10 menit, peserta didik dapat menanyakan hal-hal yang tidak dipahami oleh guru, peserta didik mengomunikasikan kendala yang dihadapi selama belajar. Peserta didik menerima apresiasi dan motivasi dari guru. Kemudian ada referensinya, buku seni budaya, Kemendikbud dan lain-lain. Sebenarnya untuk buku mah kita bisa dapat dari mana aja ya, apalagi sekarang browsing buku itu banyak sekali. Oke, kemudian lanjut ada refleksinya. Apakah ada kendala kegiatan pembelajaran? Nah, ini guru akan bertanya seputar kendala-kendala yang dihadapi siswa sehingga memberikan lagi refleksi apa yang harus dilakukan. Misalnya, apakah seluruh siswa dapat dianggap tuntas dalam pelaksanaan pembelajaran? Kalau tidak, berarti akan diberikan remedial. Kemudian ada lembar kerja, aktivitas praktek 1, 2, dan 3, soal-soal latihan. Kemudian ini pertemuan 2 saya los aja karena memang saya membacanya hanya 1 kali pertemuan aja, contohnya. Kemudian ini lampiran, jadi di modul tetap sama seperti RPP sebenarnya. Kalau sama yang RPP ya Bu ya? Hampir sama, hanya mungkin kita memberi ringkasan materi aja kali ya Pak. Jadi tetap aja di lampirannya itu materi yang kita bahas, yang dikupas itu apa, tetap akan kita tampilkan juga atau kita sertakan. Ini jenis alat musik dan fungsinya bla bla bla, alat musik melodis, kemudian alat musik harmonis, ini pengertiannya sampai dengan contohnya. Nah, paling nggak kita juga menampilkan ke anak contoh-contoh alat musik melodis yang mana, ritmis yang mana, di sini banyak sekali. Kemudian lanjut lagi ke soal latihan, tetap di awal setelah materi, di endnya kita harus melakukan tindakan, yaitu tindakan dengan memberikan pertanyaan atau soal. Yang asesmen tadi ya Bu ya? Ya, seperti asesmen tadi. Berarti ini berkaitan juga dengan apa yang tadi dipresentasikan. Iya, jadi tetap. Jadi hasil akhir itu hasil dari pembelajaran mereka, pengukurannya dilakukan dengan asesmen. Begitu kan ya Pak Asep ya? Betul. Silakan dilanjut Bu. Jadi soalnya seperti ini. Kemudian ini ada lembar aktivitas praktik, nanti anak-anak menulis, kemudian menjawab soal yang tadi sudah diberikan di atas. Kemudian ini tetap ada rubrik asesmennya di akhir. Hebat. Nah, tetap ada Pak Andi, Pak Asep. Kemudian ini ada nilai-nilai yang kita sertakan, bisa kompeten atau tidak. Kemudian dengan berapa nih, ada sangat kompeten, misalnya dari hasil yang mereka kirimkan gitu. Jadi sini ada aspeknya, ada belum kompeten, nilainya terdiri 0 sampai 60, kemudian kompeten dan sangat kompeten, seperti itu. Jadi selesai. Jadi ini modelnya Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ocha. Sama-sama. Cukup lengkap Kang Acep ini. Iya, kalau dilihat sih hampir sama, tapi lebih lengkap ya Pak Andi ya. Lebih lengkap di keterangan-keterangannya ya dibandingkan RPP. Iya, karena memang sebenarnya kalau kita lihat sekarang Pak, modul ini lebih ringkas ya Pak Andi ya, lebih dikupas itu digarap dengan komplit. Kalau RPP kan kita hanya mengupas satu pertemuan 1 kali misalnya. Kalau di sini kita udah ada asesmennya, penilaian dan lain-lain gitu Pak Andi. Baik, terima kasih Bu Ocha. Wah, hebat. Pak Asep. Cukup mendetail ya. Ini Pak Andi, yang penting
formatnya dikopikan. Oh iya, siap dong. Formatnya silakan. akan dikirimkan. Buat acuan ya. Bisa buat di-share ya. acuan. Iya. Oke, Bu Ocha bisa close untuk share-nya. Kita Oke, terima kembali ke kasih. layar utama. Iya. Boleh Baik, di Bapak Ibu, close terima dulu. kasih. Demikian presentasi saya. Kemudian presentasi berikutnya dilanjutkan oleh Pak Andi. Silahkan Pak Andi. Oke, Iya, silakan ini bisa di close close dulu, dulu ya. share Yang screen. punya Bu Ocha. Siap. Di close dulu. Oke. Siap. Wah. Kalau saya mungkin ini Bapak Ibu. Wih, gaya ya. Ini konsepsi dasar ya. Konsepsi dasar Betul, ya betul, yang akan betul. kita bedah, pendidikan Ini yang Ki Hajar Dewantara memerdekakan. banget ini. Nah, oke. Jadi saya ulas dulu sebentar, Oke. nanti kita apresiasi bersama, Pak. Siap. Ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, ya peserta diharapkan mampu memahami dan menerapkan filosofi KD ya, KHD ya, Ki Hajar Dewantara. Dan kedua, peserta diharapkan mampu memahami dan menerapkan pendidikan yang memerdekakan. Nah, diawali dengan mulai dari diri, apa yang diketahui mengenai filosofi pendidikan menurut KHD Ki Hajar Dewantara ini satu acuan dulu ya, atau istilahnya mah dasar ya. Dadasar gitu ya. Lanjut ada eksplorasi konsep, ada 3 poin saya tuliskan ya untuk Ki Hajar Dewantara. Dan nah ini yang berkenaan dengan filosofi pendidikan itu. Pendidikan merdeka itu katanya berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup tumbuhnya budi pekerti, rasa pikiran, roh, dan badan anak dengan jalan pengajaran, teladan, dan pembiasaan. Jangan disertai perintah dan paksaan. Wah, pantas saja tadi Pak Acep mengulas dengan detail mengenai asesmen, Ibu Ocha dengan itunya, modulnya, dan ternyata itu tertuang juga gitu ya Pak. Nah, jadi yang saya garis bawahi berdasarkan quote di atas, tentunya kita bisa mengetahui pendidikan yang memerdekakan terinspirasi dari pemikiran Bapak Nasional kita. Saya lanjut dulu. Nah, ini kita apresiasi dulu ya. Ada tayangan sebentar Pak Acep mungkin. Videonya. Siap. Sebentar. Maaf. Oke. Nah, sip. Nah. Untuk apresiasi terlebih dahulu sebentar lah. Boleh. Saya nggak ada suaranya ya, Pak Andi ya? Atau memang ini teksnya aja? Ada? Jelas Pak suaranya? Ada Pak. Ada jelas. Iya, ini di komputer saya aja. Sip. Videonya kayaknya bisa dibagi nih, bagus nih buat materi. Bagus ya kayaknya. Siap, nanti di-share Pak, di-share. Siap.
Oke, Iya. jadi intinya kita untuk apa Pak, merealisasikan mungkin ya. Iya, Nah, merealisasikan konsep ya. konsep. Nah, jadi Hmm. itu mungkin Bapak Ibu yang dinamakan dengan saya boleh berpendapat pendidikan yang memerdekakan. Jadi Iya. tidak ada paksaan, tidak ada tekanan. Karena kalau melihat sejarah barusan, jadi kita seorang pengajar pun dikasih keleluasaan mungkin untuk mengajar, membina anak didik kita, mengarahkan sesuai dengan Potensi apa dan yang mereka kemampuannya punya. ya. Iya, benar. Itu. Baik, mungkin itu dari saya, Bapak Iya, Ibu. Pak Andi, Mungkin, Boca ya. mengingatkan saja ini sepertinya Ya. ada waktu yang Mhm. tidak bisa kita iya, tambah ya, betul. karena durasinya Iya. memang dibatasi. Mohon dengan Oke. hormat Pak Andi ini Siap. untuk Oke. memberikan closing statement Closing dari statement. materi dan Wah. mungkin keseluruhan. Waktunya ya sudah tidak Iya. bisa lagi. Mungkin di luar Betul, ini kita betul. masih bisa lakukan Wah, diskusi bisa nantinya. lagi ya. Oke. Oh, Insyaallah baik. bisa. Saya closingnya dengan pantun aja ya. Oke, siap. Oke, Bapak Ibu, pantunnya. Siap. Pagi hari langit membiru, Pak Sodik Cakep. naik bajai. Aduh, sungguh. Oke. Sungguh mulia jasa guru mendidik anak menjadi pintar. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk semuanya. Terima kasih semuanya. Makasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi nanti. Selalu. Makasih.